Nggak tahu apanya Pak Pacul. Pak Pacul, Pak Prabowo. Nggak tahu mananya ini. Ya ini maknanya. Oh bagus ya, bagus. Bagus, Pak, ini bagus. Secara estetik bagus, Ya. tapi ini secara antropologis dan semiotik ini. Apalagi katanya. Wah, mau diizin, Pak. Jenderal, saya bilang. Kalau orang PD itu kalau ngomong ya dengan ngerokok nih ya. Itu baru ilmunya keluar semuanya. Wah, boleh. Oh gitu, langsung diperintahkan ngambil asbak. Oh jadi itu cerita betul tuh ya teman-teman ya, mitos itu ya. Ada nggak selain Pak Pacul siapa lagi yang merokok di ruangan itu? Enggak. Ini dua lukisan yang dilukis oleh Sigit Santosa, Mas Sigit. Tapi idenya berasal dari beliau. Satu Pak Hugeng, judulnya lukisannya judulnya belum selesai. Artinya Pak Hugeng tua berusaha melukis Hugeng muda tapi nggak selesai. Artinya Pak Hugeng tua pun belum bisa mewujudkan polisi seperti Hugeng yang dia pikirkan itu. Nah, ini kita baju juga deh. Ini dicetak bajunya pakai ini deh. Kita udah dapat otoritas Iya. dari yang punya lukisan. Kemudian jadi ini, boleh dipakai. Ini menarik Pak Pacul. Ini sebelah ini. Ini Soekarno dengan aksen dan ini seperti Kristus Raja yang naik ke surga. Judulnya apa? Uang Suci. Beli satu lagi di sana ada Pak, nanti di foto ya, ada Gus Dur juga. Jadi ada beliau melukiskan ada 3 orang Indonesia yang punya direct akses kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dia tanpa calo. Kita ini kan biasanya banyak calo. 1 Abdurrahman Wahid, 2 Bung Karno, dan 3 Sri Sultan HB9. Itu judulnya Wong Suci. Videonya putarin dulu. Oh iya, dari cerita lukisan jadi Anda kepanjangan nih. Pak Butet, Kertarejasa. Munculkan Pak Butet. Apa itu kita menghadirkan aktor level tertinggi ke politik itu kualifikasi apa yang kita butuhkan? Ya at least mungkin kalau nggak kelas 1 ya kelas 2 lebih banyak tuh sekarang udah jauh lebih membantu gitu loh katanya. Ya percaya diri aja pada yang alamiah. Nothing tulus. Apa adanya. Itu salah satu rumus dari Aktor senior. Iya. Nah, Politisi yang paling tinggi sekarang ininya makomnya kata beliau. Tulus aja. Memang apa adanya. Acting terbaik seorang politisi adalah tulus dan apa adanya. Itu menurut Pak Butet. Setuju nggak? Ya itu Pak Butet ya. Kalau apa adanya itu kan menafikan banyak ilmu. Ilmunya adalah ilmu ke dalam. Ya wes begini aja. Apa adanya. Apa adanya udah. Aku sukanya mau pakai pakaian kayak begini, pakaian kayak gini aja. Ada protokol-protokol yang nggak bisa dilewati. Gitu loh. Bahwa paripurna itu harus pakai jas, harus pakai dasi. Itu rapat paripurna DPR. Kalau aku apa adanya aja nggak bisa. Katoan gitu nggak bisa. Ya, jadi kalau apa adanya itu tidak melihat kiri kanan. Gua semau gue. Kita tidak boleh. Hidup itu harus dibangun harmoni. Kan gitu loh. Harmoni, kita harus bikin harmoni. Supaya dialektikanya itu dialektika yang ke atas, dialektika yang menuju kepada hal-hal yang rising up. Kalau gua apa adanya, lu suka boleh nggak boleh terserah kau. Nah ini tidak membangun dialektika menuju harmoni. Saya tidak mengkritik pendapatnya Pak Butet. Pak Butet memilih seperti itu karena beliau seniman, monggo. Tapi sebagai politisi yang bergaul nggak bisa. Kalau tadi jujur itu, ini kan maksudnya semangatnya semangat anti kemunafikan ya. seperti yang Kayak tidak, kalau saya juga tidak perlu munafik. Begitu loh, bahwa aku juga mengatakan aku juga punya salah.
bahwa aku juga punya kutil. Kan begitu loh. Aku juga punya korek. Enggak, saya enggak munafik yang ini. Tetapi mengharmonikan dengan sesama, mengharmonikan dengan lingkungan, itu adalah bagian daripada cara kita membawa diri. Oh, ilmu doktor honoris causa komunikasi ini ya. Doktor honoris causa komunikasi. Apa tuh Pak Pacul apa? Ilmu tertinggi komunikasi untuk dapat doktor honoris causa. Pak Pacul punya tesis apa Pak Pacul? Ya bisa bawa diri dan bisa memasukkan pikiran kita, harapan kita membangun kehendak bersama dengan orang yang di sana tapi bersama kami. Hari ini saya datang sesungguhnya dalam rangka juga menyadarkan Diko bahwa politik itu bagus. Karena kamu akan mempunyai kesempatan membahagiakan banyak rakyat kita. Itu bagus. Dan ini bagian dari pencerahan dan kemudian membangun kehendak bersama. Masalah partai politik yang kau cocoki idenya. Kau tidak bisa hidup sendirian di Republik ini. Mau kaya sendirian juga nggak bisa. Kau nanti mati juga akan diangkut orang untuk dikubur. Artinya Anda butuh orang lain. Kan gitu. Kalau bicara lulusnya hidup, mohon izin, sebagai orang Jawa, kita juga punya ukuran. Ketika Diko nanti meninggal dunia, itu ada ukurannya. Berarti hidup kamu itu lulus. Lulusmu itu lulus nilai C, B, A atau cum laude. Ada. Kalau Bung Karno, menurut saya sih cum laude. Kenapa? Ketika sudah wafat pun masih bisa menghidupi sekitarnya. Ilmunya juga nggak amati-matinya. Menghidupi sekitar itu maksud makamnya masih dikunjungi orang, warung-warung hidup gitu-gitu Pak. Jual Itu sama souvenir. dengan Gus Dur toh? Iya betul ya. Kan sama kiri kanan juga. Iya betul. Udah meninggal pun masih ngidupin orang hidup. Apa yang orang yang masih hidup, memberi Iya. rezeki pada orang yang hidup. Dan namanya nggak mati. Kan gitu loh. Boleh dicek itu. Kalau di omongan Babang Pacul salah. Iya. Situasi objektif akan diretas oleh kehendak subjektif yang luar biasa kan. Nah ini kasih keterangan dulu nih. Itu kalau perjuangan. Perjuangan itu kalau orang Jawa ya itu tadi. Itu ada lagunya, ada itu berjuang itu mengambil ilmu. Ilmu itu kelakoni kan dilaku. Kelakoni Ngilmu iku kelakoni kanthi laku. Laku itu perjuangan. Sesuatu itu didapat dengan perjuangan. Ilmu nih, laku nih kalawan kas. Jadi memulai perjuangan itu dengan kas. Kas itu niat yang luar biasa dibangun. Yang disebut dia kehendak subjektif. Buat kehendak subjektif yang luar biasa. Ngilmune kalawan kas tegese kas nyantosani. Tuh kehendak subjektif itu dalam rangka nyantosani, memperkuat penuh seluruh jiwa raga kita. Tegese kas nyantosani piye kuwi carane? Setya budya pangekesing tur angkara. Jadi semua niatan hal-hal yang jelek itu dikecilin, nggak dihilangkan loh, diturunkan semua nafsu, dikekes, ada dijadikan kecil. Durangkara itu nafsu yang kecil, tak. Maka kehendak subjektif itu bisa digerakkan. Dengan kehendak subjektif yang luar biasa itu, seluruh syarat-syarat objektif yang dibutuhkan bisa diretas. Gitu loh. Jadi tidak perlu membuat, misalnya contoh, telur akan menetas kalau nomor satu syarat objektifnya itu telurnya bagus, ada tunasnya, hasil perkawinan, dirami 21 hari, nggak kena hujan. Ini syarat-syarat objektif supaya telur itu netas. Tapi dengan kehendak subjektif luar biasa dijadikan alat penetas telur. Bisa Semua syarat-syarat itu hilang semua. Bisa diinjinir dengan Diinjinir. ilmu tadi. Ya itulah ilmu pengetahuan dan itulah pembawaan pas. diri. Iya. Itu. Termasuk iya betul-betul. Itu yang disampaikan. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kehendak subjektif itu akan meretas rasa objektif, orang Jawa punya ilmunya.
sudah jauh lebih dulu dari mereka yang mengatakan itu. Ini Socrates belum tentu punya barang ini nih. Marxisme ini Mas. Lebih dulu daripada Marxisme. Kalah. Kalau karma kalah. Karma sama Hegel kalah sama Gila. Nah, ini kan lu masih ada pertanyaan. Masih ada satu lagi. Ya Ini udah. menjawab Gua tadi. terakhir aja. Ya, lu kan pamungkas nih. Ya Pamungkas, To the bone ya kan. Nah, ini menjawab ini mitos-mitos. Ada beberapa peristiwa politik ya yang mau saya konfirmasi ke Pak Pacul ya. Soal pembawaan diri tadi, value of Jawa ini. Kabarnya betul nggak Pak Pacul bahwa Anda jadi satu dari sangat sedikit orang mungkin, kalau nggak mau dibilang orang pertama, yang bisa merokok di pendoponya Pak Prabowo Subianto? Ini boleh cerita kan? Iya, nggak, karena tiba-tiba saya nggak tahu apa yang terjadi. Karena di acara press itu, conference iya. live semua TV ya, kita nonton ya Ars ya. Iya. Tiba-tiba di tengah-tengah press conference ya Iya. Pak Prabowo. Mana Mas Bambang Pacul? Mana? Sini. Mas Bambang Pacul ke depan, Mas Bambang Pacul. Iya. Mengajarkan filosofi Jawa. Ya soal pendopo dia bilang gitu kan. Dan saya dapat keterangan dari orang yang ikut juga dari dalam pertemuan rombongan itu ya. bahwa di situ ada kegilaan pertama bahwa Pak Prabowo mengizinkan orang merokok di pendoponya. Nggak hanya mengizinkan. Mana asbak buat Pak Bambang Pacul. Ada itu keterangan orang dalam. Ya. Ini mitos yang dibangun, mitos yang beredar. Iya. Ini belum pernah konfirmasi nih. Iya, Betul nggak? Nanti dimasukin tuh edisi itu ya. Sebelum Mbak Puan juga kita dapat sedikit tausiah ya, ceramah falsafah Jawa dari Pak Bambang Pacul. Kenapa di belakang? Depan dong. Jadi ya, beliau mengupas tentang pendopo dan sebagainya. Pak Divio ya. Keterangan orang dalam. Ini Coba, keterangan kasih orang dulu. dalam. Seperti cerita Bung Karno, Mas Bambang Pacul di podcast kita yang sebelumnya. Oh iya, ini harus diomongin lagi tuh. Ketemu Castro ini kan Iya, cerita. soal kencing di ladang tebu ini kan. tahun 60 itu. Nah, coba Pak Pacul. Enggak, soal pendopo dulu nih Pak Pacul. Katanya Anda sakti betul di samping merokok di pendoponya Pak Prabowo. Saya lupa ingat, tetapi itu kejadian ada. Saksinya banyak, ada dari Gerindra itu ada Pak Musani. Jadi ceritanya adalah ketika Mbak Puan mau ke sono, kami tim advance Oh, datang lebih dulu. datang lebih dulu. Kami ini siapa aja nih? Saya ada Said gitu, Said belakangan, ada Pak Udut, banyak lah. Ya. Banyak. Tim fraksi lah ya. Tim ada duluan, kemudian dari Gerindra. Gerindra ada Pak Dasko, ada Pak Musani, ada jagoan-jagoan Pak Sugiono, Ya. ada Ring Pak- satu semua ya. ring satu semua. Jagoan itu. Ada Prasetyo Hadi. gitu semua. Kemudian ada Dona. Iya. Dona. Jangan lu kantongin. Coba cerita soal Pak Prabowo kan punya pendopo bagus. Bagus ya. Ini betulan bagus. Itu bagus. Menurut Kelas A. orang yang paham budaya Jawa pun itu bagus. Bagus. Nah, Tapi apa bagusnya itu di mana, Pak? pendopo model Jogja. Bagus, aku tanya, memang ini yang buat orang Jogja katanya. Tapi aku nggak tahu, baru ku jelasin. Aku nggak tahu tuh Pak Prabowo-nya yang Pak nggak tahu. Prabowo. Oh, nggak tahu apanya Pak Pacul. Pak Prabowo. Nggak tahu mananya ini. Ya ini Oh, maknanya. Oh bagus ya, bagus. bagus. Pak ini bagus. Secara estetik bagus, Ya. tapi ini secara antropologis dan semiotik ini kan. Ya, itu Coba kan ceritain gimana Pak ada- Pacul? ya, kita Apa yang Pak Pacul ceritalah. jelaskan? Tapi ini janganlah ini. Aku ceritain lah. Intinya ada maknanya lah ya. Ada maknanya. Terus, maknanya aku jelasin lah. Ya. Kemarin jelasin. Ya, apalagi katanya. Wah, mau diizin, Pak. Jenderal, saya bilang. Kalau orang PD itu kalau ngomong ya dengan ngerokok nih ya. Itu baru ilmunya keluar semuanya. Itu mengeret nggak itu? Ring satu Gerindra ini. Ya, pada diem semua. Iya. Mungkin ini orang. Gitu. Kalau Pak Prabowo kan hanya bisa, tadi komandannya kan Pak Prabowo itu ketua Partai Gerindra, ketum Partai Gerindra. Ayo semuanya juga bisa dipecat sama Pak Prabowo. Kalau saya kan nggak bisa, yang bisa pecat saya kan ketum. Beda.
beda geng, jadi nakal-nakal dikit nggak apa-apa. Tapi tetap hormat. Hormat. Terus Kan beda dikit nggak apa-apa, saya agak nakal-nakal dikit nggak apa-apa. Wong itu tidak merendahkan Pak Prabowo. apa yang Pak Pacul katakan waktu itu? Ya saya bilang itu. Oh iya, hari ini boleh, kata Pak Prabowo. Sekarang saya bebas, sekarang Asbak ke sini. Gerindra itu ngerokok nggak waktu itu, Mas? Nggak ada berani. Di belakang merokok sebenarnya teman-teman itu. Ya mungkin dia kan nggak berani ngomong. Karena Pak Prabowo ngomong juga. Itu nanti kalau ada yang merokok laporkan ke saya, katanya. Wah, merokok tuh kalau di luar sana. Oh, lapor ke aku. tuh. Udah. kebayang suasananya itu. Oh jadi Pak Prabowo betul ya. Jadi Pak Pacul setelah menjelaskan falsafah Jawa, filosofi dari pendopo, dan Pak Prabowo baru tahu juga. Ya. Terus disitulah Pak Pacul merasa bahwa ini waktunya yang tepat untuk meminta satu permintaan yang kayaknya sulit. Tapi dari mana Pak Pacul punya keberanian meminta hal yang pada waktu itu di Tabu. lingkungan itu tabu dan nggak mungkin Orang Gerindra dilakukan. itu bilang ke saya gini, Mas Pak Pacul. Nah, akhirnya buka-buka nih orang siapa bukan whistleblower. orang dalam lah gitu. Bambang Pacul gila, Bos. Katanya ngerokok. Mitos itu. Iya. Nah, risiko maksimumnya apa? Kan ditolak. Iya, balik lagi teori resiko. Kan cuma ditolak. Di sini nggak boleh ngerokok Pacul. Siap. Ini kewenangan Pak Jenderal kan gitu aja. Ini daerah teritori Pak Jenderal gitu ya. Kan gitu. Ya nggak apa-apa toh. Gitu loh. Hidup kan harus berani ambil risiko terberat. Katanya di sekitar Mbak Puan sama Bu Mega juga nggak boleh ngerokok ya. Ya kita pasti harus tahu diri kan. Kalau itu kan internal. Iya internal. Pemecatan bisa terjadi langsung dan sepihak, ya kan? Pak Pacul ya. Nggak bisa nego. Kalau yang Pak Jenderal kan harus lompat pagar dulu kalau memecat Pak Pacul kan. Ya, risiko maksimalnya kalau di sana ditolak. Ditolak. Kalau di sini Kalau Dipecat. di sini kan bisa 1 lembar surat. Tewas kita bos. Tapi apa yang bikin Pak Prabowo kok mau mengizinkan teritori yang dia jaga betul dan tidak ada yang berani mengganggu itu diberikan kepada Pak Pacul? Pak Prabowo tentu saja. saya mana tahu gitu dia. Iya betul. Pak Prabowo lah itu. Gitu. Gitu. Jadi Pak Pacul bilang apa? Coba kalimatnya gimana Pak Pacul minta izin ke Pak Prabowo-nya? Ya saya bilang, Jenderal. Pak Jenderal, mohon izin. Kan Pak Prabowo nanya lagi nih. Apa lagi katanya? Wah, mohon izin Pak Jenderal, saya bilang. Kalau di PDI, kalau ditanya kayak begini, kalau nggak ngerokok nggak bisa Pak Jenderal. Kalau ngerokok, pikiran bisa kemana-mana ini nanti. Abstraksi hidup. Wah, boleh ngerokok boleh. Katanya. Oh gitu. Langsung diperintahkan ngambil asbak. Asbak. Oh jadi itu cerita betul tuh ya teman-teman ya mitos itu ya. Ada nggak selain Pak Pacul siapa lagi yang merokok di ruangan itu? Enggak, tadi Ya Pak setelah itu ada beberapa toh. Iya, setelah itu. Siapa Setelah ya, itu teman-teman PDI. Setelah itu kan Mbak Puan datang terus nonton terus kemudian Marching naik band, kuda, ya. marching band itu nggak ada yang ngerokok. Kemudian setelah naik kuda itu Pak Prabowo Mbak Puan naik kuda, kita agak jauh sana ngerokok. Agak jauh. Setelah dapat otorisasi tadi ya. Ambil jarak aman dulu. Cara aman ngerokok. Tapi orang Gerindra nggak ada yang berani bos. Tetap. Jadi PDI itu yang ngerokok. Said ikut ngerokok, Said Abdullah. Seru juga ya. Cerita. Itu mitos tuh. Mitos. Ya. Terjawab. Ya. Nah ini terakhir lah ini Iya, ya. iya. Ada lagi nggak mitos-mitos yang mau dijawab lagi nggak? Sambil jalan nih, Sambil biar ada jalan. pertemuan selanjutnya. iya. Kan? Ini kan udah mau masuk nih sebagai ketua Bapilu PDI Perjuangan gitu. Ini udah masuk ke masa tahun politik dan orang sudah mulai, ini DCS sebentar lagi bulan Mei ya DCS ya. Enggak, nanti masuknya udah keluar baru 9 Juli. 9 Juli ya gitu. Nah kan banyak teman-teman seumuran kami, anak-anak muda yang ingin memperjuangkan pikirannya lewat partai politik. Nah apa pesan dari Pak Pacul sebagai orang lama di DPR ini kepada teman-teman yang ingin berjuang nih di 2024 ini melalui pemilu legislatif?
itu tadi, kuatkan niatnya, yakinkan bahwa itu adalah bagian dari tujuan hidupnya, kehendak subjeknya dibangun. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, wekase kalawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekesing tur angkara. Lu mesti fokus, gua mesti menang. Fokus dulu, berjuang dulu. Bisanya jalan ini, jalan dulu. Nanti kau akan ketemu jalannya. Orang akan ketemu jalannya. Gaya berkelahi seseorang, kalau yang masih individual, tentu punya gayanya masing-masing. Ini aku cocok, ini nggak cocok, ini aku cocok, nggak cocok. Tetapi dari semua konsep ini, nomor satu, bawa diri. Bersikaplah polite, berikatlah sopan. Bawa diri yang baik, sikap sopan. Gitu loh. Jangan sombong. Ojo sesongaran. Ojo sesongaran. Ojo sesongaran. Ojo ngomong ngandar-andar angendekur. Kadya maruta nyerang gua Kang Sirung, ojo. Jangan. Jadi kau tidak boleh, mohon maaf lah, dagu nggak tengah dah, jangan dulu. Kau pakai rumus 3S. Berusaha untuk tersenyum, kemudian sapa dan salam. Gitu loh. Senyum, sapa, salam. Senyum, kita sapa, Mas, kalau belum tahu namanya, Bapak, salam, sehat Bapak. Kalau Islam ya paham sendirilah. Pakai bahasa, oh nganggo kopiah, oh pakai sarung, berarti saya pakai assalamualaikum. Kan begitu toh salamnya. Senyum selalu modal pertama. Jadikan dirimu 3S. Senyum, sapa, salam. Senyum, salam, sapa juga boleh. Gitu loh. Nanti lebih ke dalam lagi, ada bedanya Pak Pacul, senyum, sapa, salam dan senyum, salam, sapa. Ada. Nah itu nanti. Di episode berikutnya. Ini kan pertempuran di lapangan, kompetisi. Jadi kalau anak muda pengen masuk politik, merasa punya modal, punya uang banyak, anaknya seseorang gitu, jadi percaya diri dan jadi kemajon, itu gimana? Itu nggak cukup berarti. Enggak cukup. Politisi kemajon itu gimana menurut Pak Fajrul? Apa ciri-cirinya itu gimana? Waduh, agak susah ini. Harus dicek di lapangan. Harus dilihat checklistnya dulu ya Pak Pacul ya. Iya kan. Nah, untuk salam politisi yang khususnya PDI Perjuangan sebagai ketua Bapilu nih, apa yang menjadi kualifikasi utama sehingga secara elektoral PDI ini bisa dapat hasil yang maksimal? Apa yang disampaikan ke orang-orang ini, Pak Pacul? Kan tadi pengennya Pak Pacul umum lah gitu. Iya, Pak Pacul pengennya kan sendiri. PDI hat-trick dan menang spektakuler. Nah, itu karena kan kehendak subjektifnya luar biasa, mampu meretas prasyarat objektif tadi gitu kan. Wah, ini kalau bicara soal kemenangan kayak begini bukan individual. Kemudian tetapi satu hal yang bisa saya sampaikan kepada Diko, untuk mengalahkan sosmed adalah personal touching. Personal touching itu kamu boleh punya duta-duta ikan kualifikasi mirip. Itu di brief dulu. Bahwa pileg itu udah permainan elektoral itu adalah permainan kolektif gitu ya. Oh iya dong. Nomor satu, kalau kita anggap ini pertempuran. Pertempuran itu nomor satu, itu harus ada komandan. Harus ada pasukan. Harus ada logistik. Dan tidak boleh tidak, strateginya harus benar. Strategi itu apa Pak Pacul? Matching kondisi internal dan eksternal. To match. Itu strategi. Strategi itu apakah cocok di sini Sumatera Barat dengan strategi di Jawa Tengah beda nggak? Ya beda. Karena kulturnya beda. Bung Karno menyatakan dalam setiap perjuangan tidak boleh dikolupakan
setiap pergerakan haruslah dipikul oleh nature dan terpikul oleh nature. Inilah yang kita sebut sebagai strategi. Komandan, strategi dilaksanakan oleh komandan yang paham strategi, di mana komandan tersebut punya pasukan, dan pasukan yang didukung oleh logistik. Clear. Komandan yang punya pasukan. Strategi dulu. Strategi ini dipahami oleh komandan. Strategi ini dipahami oleh komandannya, dan komandannya punya pasukan. Dan harus ada logistik tempur untuk pasukannya. Tanpa logistik, buatan sakit. Nah, ini Itu kan nggak sesuai sama spirit individual ini. Oh, kalau ini barisan. Nah, Pertempuran ini barisan. pertanyaan saya lagi nih, Pak Pacul. Ini apa namanya? Itu kan terlihat ini kan era supremasi sipil katanya kan setelah Orde Baru runtuh. Ini kan terminologi yang sangat militeristik nih, cuaca medan musuh gitu kan, logistik perang. Nah, ada yang kawan saya berfilosofi gini, logika tanpa logistik adalah kezoliman. Nah ini kan terminologi militer banget semuanya gitu. Kalau yang namanya perebutan, itu kan cara berpikirnya pasti militeristik. Karena sistemnya begitu. Iya dong. Kalau kau berebut, cara berpikir pasti militeristik. Pasti harus ada sistem yang dibangun. Kalau kau mau menang, Italia pakai sistem Catenaccio. Catenaccio. Kan begitu. Kalau kemudian Belanda pakai total football. Strategi pemenangan itu pasti ada komandannya, ada barisannya, ada skill sebenarnya. Tapi pasukan skillnya itu kalau pertempuran kan kecil, skillnya gampang, di brief 3 hari selesai. Tapi kalau nge-briefnya lebih lama, lebih hebat. Jadi tidak ada yang namanya kompetisi itu yang melibatkan banyak orang itu kamu nggak pakai cara berpikir militeristik. Gak bisa. Kasih tahu aku apa? Kasih tahu aku. Dan itu organisasi. Kan ada yang bilang juga saya bisa terpilih karena enggak kok tim saya dikit, uang saya dikit, saya pakai medsos. Ya, pakai Kekuatan medsos hari ini menurut hitung-hitungan sampai dengan Desember 2023 itu 54%. Masih ada separuh 46% yang basic bisa ini. Sampai hari ini belum ada. Sampai ini modal itu baru sekitar 40 sekian. Gitu loh. Gara-gara ngomong ini nih, saya ada satu mitos nih, Pak Pacul yang ingin saya konfirmasi. Panjang juga loh pertanyaan terakhir. Ini ada orang, ini perspektif bukan lawan bertanding nih, gitu kan. Ini elektoral nih. Jadi ada salah satu narasumber kita ke sini ngobrol, cerita, kebetulan dia dapilnya Jawa Tengah juga, ya kan. Cerita sama saya sini. Waduh, ini saya mau bikin relawan di desa-desa, sudah masuk El Komandante semua katanya. Aduh pusing saya nih saya cari. mau satu Iya. desa 10 El orang. Komandante mana Pak? Kawan ini punya 100 satu desa. 100 katanya. Saya cari 20 orang aja pusing, ini udah masuk El Komandante, Bambang Pacul semua. Tapi dalam praktek legislatif saya lihat Pak Pacul kayak Budi tanya tadi, siapa yang mau jadi pimpinan, yo Mbok dikasih aja. Kan kolektif kolegial, kasih kesempatan buat orang-orang kecuali yang betul-betul urgent buat Pak Pacul. Nah ini agak kontras nih cara Pak Pacul berpolitik. Yang satu orang di lapangan merasa dalam tanda kutip sangat rakus secara elektoral, tapi dalam panggung-panggung dibagi sama orang semua. Ini apa sih penjelasannya nih? Ya berbeda dong. Kalau kita kan ikuti tatip di DPR ini. Iya. Tata tertib itu ada aturannya. Ya kita ikuti aturan itu. Wong itu bukan pertempuran kok. Pertempurannya ada di ruang sidang, di putusan. Keputusan itu adalah hasil dari keputusan rapat, raker, RDP, itu adalah hasil pertempuran yang harus didesain. Kita mengendalikan forum dari floor juga bisa kok. Dulu aku di Komisi 7 cuma 5 orang. Ya, aku masih bisa sebut orangnya semua kok. 5 orang ini yang akan mengendalikan putusannya nanti apa. Karena pimpinan ya.
Nggak usah pakai pimpinan. Nggak usah. Ini apa Pemimpin- forum Pemimpin kultural lah ya. Iya, apa istilahnya itu? Dan strategi forum ini ya. Iya. Gimana kita kendalikan forum itu? Gitu loh. Lu ngomong apa nanti apa? Didesain. Nanti putusan ini. Clear. Dibisikin dulu. Yang di belakang itu. Nanti kita ngomong ini, kau draft putusannya keluarkan ini ya. Kau timpe ini ya. Nah, itu juga pertempuran. Tapi pertempuran di sana. Yang mimpin siapapun nggak ada soal kalau kita punya target. Oh, yang selesai. paling penting Kan kolektif. kepentingan kaum miskin ini terrepresentasi Iya dalam dong. putusannya kan. Dalam putusan itu. Mantap Begitu kan. loh. Kayak juga loh kalau miskin ini. Jadi kalau kemudian di sana itu di Jawa Tengah saya pakai komandan tempur elektoral. Orang sering menyebut komandante Stelsel ya, singkatannya. Komandante Stelsel. Jadi sistem komandan tempur elektoral itu yang kita buat. Kalau kemudian ada yang mengatakan, waduh nggak ada orang, dia males aja nyari banyak. Gitu loh, males aja. Mungkin males. Saya sih Ya, karena kan ngurusin orang kan lebih banyak orang yang diurus, lebih banyak orang yang diajak, Nih, mantap lebih nih. banyak yang kena personal touch kan itu kos, oh ini pacu lari waktu, aja nih ya, pacu iya lari kan, ya. effort ya Pak Pacu kan harus 3S terus nih. Dia senyum, Capek juga kan misalnya ada sebagai orang yang senyum bilang sapa salam salam tadi kan. Ya, tetap. 3S ini kan. Ya, tetapi kalau di dalam pasukan membangun kehendak bersama. Itu dibangun dulu. Politik itu membangun kehendak bersama, Bos. Kalau kehendaknya belum bersama kan susah disatukan dalam sebuah gerakan. Bangun dulu kehendak bersamanya. Siap. Kerak itu baru. Jadi ketika Pak Menko Polhukam bicara begitu, kita bangun kehendak bersama. Kerak. Kita munculkan Korps Komisi 3, kerak. Gitu. Jadi itu orkestrasi kemarin. Oh iya dong. Kemudian munculkan dulu. Ini kita lihat dulu. Kenapa sejarahnya jadi kayak begini? Oh, kronologi pernyataannya. Kronologinya, iya dong. Yang dibantu tuh supaya lebih jelas suaranya kasih tulisan red Subtitle lah. kasih title. Clearance. Nah, itu kan bagian daripada teknik. Jadi semua kan begitu harus. Jadi Pak Arteria keras, Pak Beni keras, yang lainnya keras ke Pak Menko Polhukam nih Bukan desain, enggak? Bukan by desain, karena desain itu harus menghasilkan putusan toh. Ya, karena interest terbesarnya apa di situ desain masuk. Yang penting clearan dulu pada rakyat. Jangan sampai Kementerian Keuangan dianggap korupsi 349 triliun. Itu harus di-clearan dulu. Targetnya cuma itu. Sampai situ pencerahan. Pencerahan. Kata Pak Mahfud di dalam tweetnya, saya bacakan ya. Akhirnya clear kan. Nah, ini tanggal 4 hari lalu. Akhirnya clear kan. Wamenkyu mengakui tidak ada perbedaan data antara Kemenkyu dengan Menko Polhukam dan PPATK tentang dugaan pencucian uang. Angka agregat 449 dengan 300 surat, bedanya hanya cara memilah data. Itu yang saya bilang di DPR. Sekarang tinggal penegakan hukum. Gitu. Clear ya. Clear. Itu dampak dari pertemuan kemarin. Ya maybe. Ya maybe. Typo maksudnya 349. Maybe. Dugaan di korupsi di Kemenkyu bukan 3,3T tapi 35T. Itu sama semua. Yang 189T berbeda. Nanti kita jelaskan. Itu kata Pak Menko. Lah ya. Ya udah. Udah. Kalau rapat kita Cetak ini, cetak. Nanti kita akan lihat lagi. Oh, kapan rencana rapat lagi? 11 tadi. 11 Kalau ya. seingat saya, tapi pastinya kan lupa saya. 11 April ini Ini ya. kan kalau kita lihat Teknis. kronologi rapatnya, Diko rapat-rapat dulu. Nanti kita sini lagi. konsolidasi dulu. Konsolidasi dulu. Nah, udah di tweet. Oh, buat hasil konsolidasi nih kayaknya. Nah, hasil konsolidasi mungkin di-tweet. Iya. Iya di situ ada Iya. Pak Menko punya tweet ini Pak. Maybe begitu. Maybe. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Artinya sudah dikoordinasikan dan tinggal kembali lagi dengan suara yang lebih tidak sumbang dan lebih harmoni. Nah, di antara komite, bukan Iya, Dinda no. ke kepala komite ini kan. Iya, Pak Pacul ini.
Ya, oke. Kalau pemeriksaan PPATK-nya saya percaya itu anaknya rajin sekali. Ivan itu rajin, cuma kadang-kadang kan yang bikin kita kaget-kaget kan suka statement. Iya. Ada uang yang kemarin kepada 2 tokoh politik kan gitu kan bikin Itu yang statement Pak Kepala PPTK ya? kan sempat kan statement kayak gitu. Iya. Tapi kan Pak Menko lagi-lagi dikit lagi. Pak Menko kan sempat mengkritik juga Pak Beni yang kayaknya dedes gitu kayak penyidik. Iya. Nanya ke Pak Ivan, Pak Kepala PPATK. Jadi betul apa tidak? Nggak boleh tanya kayak gitu dong. Hargai marwah itu gimana Pak Mas? Lagi-lagi kan soal etika. Bahwa itu tidak met misalnya. Tapi kalau ditanya asal diizinkan oleh pimpinan sidang nggak apa-apa. Boleh nggak aku minta langsung jawabannya? Misalnya. Oh, ini tatip lagi. Nah, itu kan lagi-lagi tatip. Gitu. Kalau yang mimpin saya seperti dulu kan pernah ditanya, boleh nggak ini saya langsung tanya Pak Kapolri? Saya bilang nggak, lewat sini. Langsung jawaban. Ini rule of the game dalam persidangan ini ya, Pak Pacul ya. Itu tergantung gimana ketua. Enggak, aku harus tanya. Wajib enggak, aku saya keluarkan. Oh, bisa ada tuh begitu Pak Pacul. Ya bisa dong kalau misalnya begitu. Oh. Gitu loh. Udah kamu mengganggu jalannya sidang, keluar. Kalau jikalau dikoper dalam lagi sampai ke relung-relung, nah kan dari situ Misalnya kan. kayak Pak Terry terlalu masuk ke dalam, udah stop di situ. Kalau kau dalam ini enggak, ini bukan itu. Tujuan Case-nya, agendanya agendanya itu adalah penjelasan Durentik apa tuh clearance. clearance untuk peristiwa Duren 3 itu aja. Tapi kalau kau masuk ke relung-relung saya stop, jangan. Gitu. Tapi yang Keren. sebagai keren. akhir kalau kata Pak Pacul, Anda semua anggota-anggota DPR sudah kaya semua kan? Nah, sudah. Maka nikmatilah. Dan kekayaan apa sambungannya Pak Pacul? Sambungannya apa? Jangan lupa Memberikan energi. bahwa engkau masih punya tugas pertama dan terutama mikirin mengambil putusan bagi mereka-mereka yang masih anak bangsa yang masih tercecer, tidak berpunya, masih miskin. Karena itu adalah tugas dari Murid-murid. suhu kita, Bung Karno. Oke, siap. Itu akhir kita itu. Thank you, the great banyak Babang Pacul. klarifikasi dan falsafah ya untuk kalian yang mendengarkan. Kita juga dapat terutama ini ada yang mau bikin partai Hampir 3 jam loh ini. buat yang mau Ini udah kayak clearance DPR nih. iya. Kita pindah ke sini aja clearance yang kali ini. Pak Pacul. Ya, Terima kasih. buat Anda yang anti partai, yang mau bikin partai khas kedaerahan, ya kan? Anda Iqbal ya, tolong dah masuk ke ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah. Yo, ya. Ah.